Shalom everyone, how are you this morning? Are you okay? Harapan kita bersama, kita semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Seperti biasa, hari Jumat kita melakukan atau melaksanakan ibadah kita. Now, we want to worship. Dengan sungguh-sungguh ya, kita angkat satu pujian. Let's sing a song, Bless the Lord. Semua nyanyi ya. Raise hand boleh, angkat tangannya. Amin. Oh my soul, worship, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Dari awal ya. The sun comes up, it's a new day down deep. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing. Let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship Your holy name. Say, sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Worship Your holy name. I worship Your holy name. Let's pray together. Hold your hand, close your eyes. Bapa yang kami kenal di dalam kerajaan surga, benar seperti pujian kami Tuhan, 10.000 bahkan lebih alasan kami harus datang memuji Tuhan dan tetap bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sampai hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Perlengkapi kami Tuhan yang boleh membawa acara ini, dan juga hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Mari Tuhan urapi anak-anak kami juga Tuhan yang berada di rumah. Engkau memberkati mereka lewat peribadahan yang kami laksanakan setiap hari Jumat. Tuhan Yesus, kami percaya hubungan kami tetap erat dengan anak-anak kami, dengan Tuhan. Kami siap melakukan dan melaksanakan ibadah kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri anak-anak mem semua. Stand up please. Kita mau berglori bagi Tuhan. Ya, dengan semangat, dengan penuh sukacita. Oke, let's sing more. Tahu kan lagunya? More, I want more. We praise You lagi. More, I want more. We praise You. Ayo dance. I gonna dance tonight. I gonna dance tonight. I
because of Jesus. More, 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 more. I want more, more, more. We praise you. More, more, more. I want more, more, more. More. Ya, clap your hand. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan? Kita nyanyi satu pujian lagi. Kita katakan When Jesus in the Family. Oke, tepuk tangan semuanya. In the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Yesus, Yesus di dalam rumahku, senang senanglah, senang senanglah, senang senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang senanglah, senang senanglah. Amin. Di rumah kita, di mana saja, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Baik anak-anak MEM, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Haleluya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Baik anak-anak MEM, mari dengarkan firman Tuhan dengan penuh dengan tanggung jawab dan sepenuh hati, supaya firman Tuhan boleh berakar, bertumbuh di hati kita masing-masing. God bless you. Anak-anak, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi yang indah ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan menolong, memimpin, dan memberkati kami. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan bermohon kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya senang bisa beribadah bersama dengan keluarga besar Tabita. Sebelum kita lebih banyak membicarakan firman Tuhan, kita mau tanya, siapa yang sudah pernah ke taman atau kebun hewan? Coba sebutkan, apa yang ada di taman hewan? Ya, betul. Tentu kalau ke taman hewan adalah hewan-hewan, banyak jumlah hewan di sana, ada banyak bermacam-macam hewan. Adik-adik, pernah nggak berpikir kenapa Tuhan menciptakan banyak hewan-hewan?
Pintar. Ya, betul. Satu, supaya manusia bisa memakannya. Yang kedua, untuk mempermudah pekerjaan manusia. Yang ketiga adalah supaya manusia juga belajar dari hewan-hewan yang Tuhan ciptakan. Baik, mari kita buka firman Tuhan. Amsal 30 ayat 24 sampai 28. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak, yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Berapa tadi? Amsal 30 ayat 24 sampai 28. Tema kita pagi hari ini belajar dari hewan. Ada berapa tadi hewannya? Ada 4. Yang pertama adalah semut. Siapa yang tidak kenal semut? Ya ampun, kasihan kalau nggak kenal semut kan? Gampang anak-anak. Nanti habis renungan ini, habis ibadah, letakkan garam sedikit di lantai, letakkan gula sedikit di lantai. Lalu lihat beberapa saat kemudian akan ada semut yang datang ke gula itu. Apa yang bisa dipelajari dari semut? Semut adalah, kata Alkitab, lihat ayat 25, semut bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Semut itu dikatakan hewan yang termasuk rajin, hewan yang termasuk pandai. Dikatakan ketika musim panas dia menyimpan roti, menyimpan makanannya, karena pada musim hujan semut tidak bisa keluar mencari makanan. Makanya adik-adik ingat, semut itu pandai mengatur waktu. Siapa anak-anak yang tidak pandai mengatur waktu? Ya, makanya adik-adik kalau dikasih sama Pak Guru tugas, jangan ditunda-tunda, langsung dikerjakan supaya tidak semakin menumpuk. Kalau makanan yang menumpuk itu bagus, tapi kalau pekerjaan rumah yang menumpuk, nanti kamu makin malas mengerjakannya. Belajarlah kepada semut, tahu kapan dia bekerja, kapan dia beristirahat, kapan dia makan, kapan dia menyimpan. Semut juga dikatakan dalam Amsal 6 ayat 6 sampai dengan 8 apa? Alkitab bilang begini, hai pemalas, belajarlah kepada semut. Ya, kita baca ya, Amsal 6 ayat 6 sampai 8 dikatakan begini, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Tuh, semut aja pandai, apalagi anak-anak Tabita kan? Hebat. Yang kedua pelanduk. Siapa yang kenal binatang pelanduk? Ya, pelanduk itu seperti kelinci, ya, seperti kancil. Pelanduk itu dikatakan lihat ayat 26. Pelanduk bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Pelanduk itu binatang yang lemah, tetapi dia punya hikmat. Dia membuat rumahnya di atas bukit yang terjal, sehingga tidak mudah bagi binatang lain untuk memangsanya atau untuk memakannya. Sekalipun dia lemah, tapi dia pandai menempatkan rumahnya di mana supaya tidak mudah dia dimakan oleh binatang buas. Adik-adik, pelanduk lemah tapi punya kekuatan. Yang ketiga, belalang ayat 27. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Siapa yang tidak kenal belalang? Wah, di sekolah Tabita banyak belalang kan? Banyak di kebun-kebun dalam ada belalang. Dikatakan Alkitab, walaupun tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Ayo, Pak Pendeta dulu kalau ke sekolah, waktu kita sekolah aktif tatap muka, Pak Pendeta suka lihat ada anak-anak sama Pak Guru bilang, "Acan depan, bro." Masih ada yang main-main. "Tegak, bro." Sudah depan, bro. Ada yang main-main di belakang, ada yang ngobrol, ada yang ganggu temannya. Lihat, jangan kalah sama belalang. Belalang walaupun tidak ada pemimpinnya, tetapi berbaris dengan teratur. Lihat, belalang. Alkitab mengajar kita untuk belajar kepada belalang hidup tertib dan teratur, walaupun tidak ada pemimpinnya. Kalau nggak ada mama papa di rumah, harus tetap teratur mengerjakan tugas, mengerjakan PR-nya.
Kalau nggak ada guru di kelas, jangan ribut, ya kan? Belalang nggak ribut. Kalau kebaktian juga nggak boleh main. Yang terakhir, yang keempat, cicak. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ayo, siapa yang kenal cicak? Semua kita kenal cicak. Cicak ada di rumah bergubuk, ada di rumah yang lantai tanah, ada di rumah yang lantai semen, ada di rumah yang pakai keramik, ada di mall. Bahkan kita bilang di istana raja pun ada cicak. Padahal dibilang cicak binatang yang gampang ditangkap. Adik-adik, lihat, cicak itu pandai menyesuaikan diri. Cicak itu pintar, tahu kapan dia bergerak. Dan cicak punya kelebihan lain apa? Kalau ditangkap musuh dia bisa melepaskan diri dengan memutus ekornya sendiri. Anak-anak yang dikasih Tuhan, apa yang bisa kita belajar dari 4 ekor binatang ini, hewan ini? Yang pertama, semua kita memiliki kelemahan. Tetapi ingat, sekaligus juga Tuhan memberikan kita kelebihan dan kemampuan, kehebatan. Yang kedua, tetaplah rajin belajar, bekerja sama, dan bekerja keras. Kalau adik-adik mau berhasil seperti semut, seperti pelanduk, seperti cicak, seperti belalang, harus rajin bekerja, rajin belajar, tidak boleh malas. Tidak ada yang tidak pintar, yang ada Pak, yang malas. Tuhan memberikan kepada kita kepintaran. Syaratnya apa? Takut akan Tuhan. Dengar-dengaran papa mama, dengar-dengaran guru. Belajar yang baik, jangan lebih banyak main game. Yang terakhir, yang ketiga, apa yang kita pelajari? Tuhan ingin kita menjadi berkat. Tuhan menciptakan kita semua, Pak Pendeta, Mem, guru, papa mama, abang-abang, adik kakak, bahkan anak-anak sekolah Tabita, karena Tuhan punya rencana. Tuhan ingin hidup kita, anak-anak sejak kecil memberkati banyak orang. Ya, adik-adik, jangan minder. Mas, saya lemah, saya kecil, saya hitam, saya gemuk. Ingat, cicak lemah, pelanduk lemah, semut kecil, belalang juga nggak besar, tapi mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Haruslah ingat yang pertama tadi Pak, hidup percaya kepada Tuhan, takut Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepandaian kepada kita. Yang kedua Pak, punya kelemahan, tapi juga punya kekuatan. Yang ketiga Pak, rajin belajar, rajin bekerja keras. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa, tolong kami supaya kami menggunakan waktu kami dengan baik, belajar dengan setia, belajar hormat kepada orang tua, kepada Mem, Pak Guru, terlebih percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menciptakan dan menebus kami. Haleluya. Amin.